Halaman berapa nih? Kita awali dengan membacakan doa kepada orang tua kita, terkhusus orang tua yang sudah meninggal dunia, yang tentu yang masih ada di dunia juga didoakan sama kita ya. Begitu juga untuk guru-guru kita yang baik yang sudah meninggal dunia, tetap adalah mereka guru kita. Masih ada bersama kita juga, mereka adalah guru kita. Kita doakan semoga semuanya ada dalam naungan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dicurahkan rahman dan rahimnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga untuk mualif kitab ini nih. Siapa mualifnya? Siapa tuh kan? Tete kurang bener kita belajar gitu teh ongko ngaji tapi teh apa? Nah itu balik sebetulnya mah. Itu bener teh. Kuduna kita teh harus tahu siapa penulis ini. Itu kurang reres, kurang betul. Kalau makanya kudu tahu nih kitab ini mualifnya Al-Fadilah Fuad Ni'mah. Asallahu ayyarfa darajatahu wa yanfa wa nafa'na bi ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 41. Khobar innanya. Taib. Nastamir al-an as-safha al-wahida wa arba'un. Khobar inna yakunu. Tahunya khobar inna kan? Ada isim inna, ada khobar inna. Asalnya itu khobar lil mubtada, tapi karena kemasukan inna maka berubah namanya menjadi khobar inna. Maka kana dan inna ini disebut dengan harfun nawasih. Ya. Kenapa disebut harfun nawasih? Ya karena ngarusak. Karena merusak yang namanya asalnya mubtada jadi isim kana gitu nya, bukan merusak atunya. Ai mansuh teh apa? Karena dalam ilmu ulumul Quran ada nasih mansuhnya, menghapus hukum yang sebelumnya lah gitunya. Maka itu salah satunya nama daripada itu adalah huruf nawasi, baik kana wa akhwatuha maupun inna kan. Itu asalnya kan al-ilmu nafi'un, al-ilmu mubtada, nafi'un khobar, dimasukin didahului oleh inna. Innal ilma nafi'una. Al ilma di sini bukan khobar lagi, bukan mubtada lagi namanya, jadi isim inna. Kemudian nafi'unnya jadi khobar inna. Nah, kita akan membahas selanjutnya sekarang ini adalah khobar inna. Khobar inna yakunu yang pertama, khobar inna itu bisa jadi isman dohiron kama fil amsilah as-sabiqoh. Bisa jadi isim inna itu khobar inna itu dari isim yang dohir. Yang barusan aja kan menjadi contoh kan, al ilmu nafi'un, innal ilma nafi'un. Mana khobar innanya? Nafi'. Nah ini adalah isimnya isim dohir gitu. Kata di kitab ini kama fil amsilati sabiqo, seperti contoh-contoh yang sebelumnya. Berarti yang sebelumnya kebanyakan dari
khobar innanya dari isim dhahir. Yang kedua, bisa jadi khobar inna itu syibhul jumlah. Syibh jumlah, syibhun jumlah ya, syibh. Yaitu syibh jumlah itu dzaraf au jar wa majrur. Contoh, innar rohata ba'dat ta'abi. Innar rohata sesungguhnya istirahat itu ba'dat ta'abi setelah lelah-lelahan ya. Baru istirahat. Kalau istirahat terus mah ya enggak kalau enggak capek ya jangan minta istirahat, udah istirahat terus artinya. Nah, ba'da ta'ab itu kan khobar inna, tapi dia terdiri dari apa? Syibhul jumlah mukawwinah min dhorof wa mudhof ilaih. Nah, ba'da ta'ab itunya jadi mudhof ilaih. Dia sebagai jadi dhorof. Nah, gitunya khobar inna. Jadi terdiri dari dua kata kan, ba'da dengan ta'ab. Itu kan dua kata. Namanya itu sibeh jumlah. Sibeh jumlah itu bisa jadi dhorof atau jar wa majrur. La rajula fid itu kan la rajula fid dari. La ini kan akhwatnya inna. Maka dibacanya la rajula, tidak ada seorang pun fid dari di rumah biasanya diartikannya itu. Nah, kalimat fid dari itu mauqi' i'rabnya, kedudukan i'rabnya sebagai isim la. Ya. Bentuknya jar majrur. Jadi mauqi' wal i'rabnya adalah isim la, bentuknya jar majrur kan? Jadi sebetulnya jar majrur itu bukan kedudukan, tapi bentuk jumlah. Gini, at-talibu yadhhabu ilal jami'ah. At-talibu mubtada, yadhhabu khobarnya khobar mubtada. Ilal jami'ah itu dhorof, bentuknya dari jar majrur. Ngerti? Itu dhorof makan. Jadi apa namanya, i'rabnya dhorof, bentuknya jar majrur. Ngerti kan bedanya? Tahu bedanya? Ngeh kan bedanya maksudnya nya? Ar-rajulu innar rajula inna taliba atau at-talibu fil fasli. At-talibu mubtada, fil fasli khobar, terdiri dari jar majrur. Iya kan? Dhorof, mauqi' wal i'rabnya dhorof, bentuknya jar majrur. Paham tuh? Iya kan? Paham kan? Nah, ini juga kan di sini la rajula fid dari. Nah, fid dari ini i'rabnya adalah isim khobar la. Bentuknya terdiri daripada jar majrur. Maka jar majrur khobar la gitu makanya. Maka nanti cara mengi'rabnya ngerabnya fid dari
ismun nanti tanya atau fid dari jumlatun marfu'un atau gini fid dari fi harfu jarrin yujaru isma ba'dahu ad-dari ismun majrurun bi fi wa alamatu rafihi wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun wa jumlatu min fi wa ad-dari fi mahalli raf'in khobar la gitu ya teh cara ngerabna teh ulah cuman bikin urab aja yang bisa kan nah bisa ngerab gitu ya nah gitu cara ngerabna gitu jadi bentuknya dulu sudah disebutkan kemudian kedudukan dia sebagai apa paham nih ya bisa dipahami ya oke bagian jim nah jadi yang pertama tadi isim dhahir, yang kedua adalah syibh jumlah, syibhun jumlah ya, yang terdiri dari fadhol dzaraf atau jar majrur. Nah, kalau yang ketiga jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah tahulah dari mubtada dan khobar. Jumlah fi'liyah terdiri daripada fi'il, fa'il gitu. Contoh innal bisbaha sesungguhnya lampu dau'uhu cahayanya syadidun. Nah, kalimat dau'uhu syadidun itu jumlah ismiyah. Oke. Posisinya i'rabnya mauqi'ul i'rabnya sebagai khobar inna. Laitas syababa ya'udu yauman. Laitas syabab seandainya asyabab masa muda itu ya'udu bisa kembali yauman pada hari ini. Nah kalimat ya'udu terdiri dari fi'il fa'il. Fi'ilnya ya'udu, fa'ilnya dhamirun mustatirun ya'udu ila syabab. Dari kalimat ya'udu itu ada fa'ilnya. Waalaikumsalam. Nah maka ya'udu jumlah fi'liyah kedudukannya sebagai khobar laita. Contoh yang lain coba gimana? Khobar inna terdiri dari jumlah ismiyah. Khobar inna selain ini innal masjida manaratuhu murtafi'atun. Betul. Innal masjida manaratuhu murtafi'ah. Ada lagi? Apa ya? Inna taliba wajhuhu jamilun. Nah gitulah pokoknya namanya dari mubtada dan khobar. Kalau yang terdiri dari khobar inna dari jumlah fi'liyah. Coba gimana? Dia terdiri dari jumlah fi'liyah sekarang mah harus fi'il.
Ada khobar inna yang bentuknya dari jumlah fi'liyah. Coba. Gimana ini? Inna talibina ya'uduna ila darihim gitunya. Inna talibina ya'uduna ila darihim. Nah, betul juga. Inna talibina ya'uduna. Nah, ya'uduna ini. Nah, ya. Nah, gitulah pokoknya terdiri daripada fi'il dan fa'il. Oke. Wasayati syarhu ma taqaddama inda dirasa al-jumlah wa maka wasayati dan akan diadakan syarhu ma taqaddama inda penjelasan apa yang lewat ini dari nanti pada pelajaran jumlah dirasa jumlah wa makaniha fil i'rab fil babir rabi. Nanti lebih luasnya nanti akan dibahas pada bab keempat. Oke, lanjut. Itunya jadi khobar inna itu bisa terjadi dari isim dhahir syibeh jumlah yang terdiri dari dhorof atau jar majrur atau jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Lanjut keempat, ya juzu taqdimu khobar inna. Boleh ini mah. Boleh dikedepankan apa khobar inna? Khobar inna di depan. Idza kana jika syibhu jumlah wa ismuha ma'rifah. Boleh isim inna ini di depan dikedepankan dari apanya? Khobar inna boleh dikedepankan daripada isimnya. Kan biasanya netralnya mah isimnya dulu, terus khobarnya kan gitu. Ini mah boleh khobarnya dulu, khobar innanya dulu, baru setelah inna khobarnya baru isimnya. Itu maksudnya. Boleh ini mah. Kapan bolehnya itu? Nah, jika syibeh jumlah. Ingat, syibeh jumlah itu terdiri apa aja? Dorob atau jar majrur. Idza kana syibeh jumlah wa ismuha marif. Contoh gini. Inna pita'ani as-salamah. Mana khobar innanya? Pita'ani. Ya, pita'ani kan? Mana isimnya? Salama. Nah, as-salamanya karena dia ma'rifah. Apa tanda ma'rifah di sini? Alif walam. Nah, fitan ya khobar inna muqaddam, dikedepankan, as-salama ismu inna muakhor, diakhirkan. Contoh lain. Inna fil ajalati an-nadamah gitu. Inna fil ajalah an-nadamah. Tapi tergantung situasi kondisi sih. Buru-buru oke ya keberangan hudangna buru-buru meureunan etana salat nanya. Innal fil ajalati, sesungguhnya dalam bertergesa-gesa gitu ya, an-nadamah ada ke penyesalan.
Harus an nada mah itunya pakai alif lam. Oke, yang lain juga lah bisa ya. Itu boleh. Tapi yang sekarang yajibu harus takdimu khobar inna. Kalau tadi mah dikedepankan khobar innanya boleh, maksudnya boleh itu kan boleh dikedepankan, boleh diakhirkan, boleh diakhirkan gitu, boleh dikedepankan. Tapi ini mah wajib harus takdim dikedepankannya teh wajib. Khobar inna itu enggak boleh enggak. Ya harus khobarnya itu. Khobar innanya harus di depan, isimnya setelah khobarnya gitu maksudnya. Kapan itu? Yang pertama, idza kana syibhu jumlah wasmuha nakiroh. Jika khobar innanya terdiri daripada syibh jumlah dan isim innanya nakiroh. Contoh, inna ma'al usri yusro. Nggak bisa inna yusron ma'al usri gitu, nggak bisa. Oh itu mah karena Al-Quran ya tuh bikin yang lain. Bisa dikiranya ini nggak bolehnya karena Al-Qurannya, bikin yang lain itu. Hah? Inna fil baiti rajulan. Nah, inna fil baiti rajulan. Nah, rajulannya itu kan kedudukannya sebagai apa? Isim inna. Tapi dia nggak boleh inna rajulan fil fasli gitu, nggak boleh. Harus inna fil fasli rajulan. Inna fi jami'a Sunan Gunung Jati al-Islamiyah al-Hukumiyah Bandung sayyarotan. Walaupun panjang itu nantinya apa? Khobar innanya itu. Tetap aja isim innanya mah harus dimansubkan. Ya. Inna fi jami'a Sunan Gunung Jati al-Islamiyah al-Hukumiyah Bandung sayyarotan. Ya. Nah, sayyarotan. Nah, karena sayyarohnya enggak pakai alif lam, maka dia wajib harus diakhirkan. Padahal dia posisinya sebagai apa? Isim inna. Sedangkan fi jami'a Sunan Gunung Bandung sebagai khobar inna. Nah, ma'al usri itu khobar inna muqaddam. Yusron ismu inna muakhar. Paham? Bagian ba, idza kana bi ismi inna. Ini masih menceritakan bahwa khobar innanya harus didahulukan daripada isim innanya. Yang bagian B-nya, jika isim inna idza kana fi ismi inna, jika ada pada isim inna, domirun, ada domir ya'udu alal khobar, yang mana domir ini kembali kepada khobarnya. Contoh, inna fid dari sohibaha. Inna fid dari sohibaha. Hanya kan ya'udu ila khobar. Ya. Sesungguhnya di rumah itu ada pemiliknya.
Inna fis sayyarati saikoha gitu. Sama saik teh supir. Inna fis sayyarah saikoha. Sesungguhnya di dalam mobil itu ada supirnya. Karena dalam dalam isim innanya ada domir yang kembali. Karena kalau ada domir tapi di awal ya jadi rancu atuh. Hese, gimana itu? Inna saikoha bisayaroh. Nah, maksudnya hanya kemana kan? Nah, gitunya. Khobar fid dari khobar inna muqaddam sahibaha ism inna muakhar wa qad ittasala bihi dhamir, karena dia sungguh telah tersambung dengan isim inna itu dhamir, yaitu alha ya'udu alal khobar. Oke. Yang kelima, masih naon nih ngebahas apa ini? Khobar ina kan, keterangan dari untuk khobar ina ini. Idza ittasalat ma bi anna wa akhwatiha abtalat apa ini? Amaluhanya amaluha. Tapi ini kalau abtolat nggak cocok juga. Abtola amalaha. Ini siapa yang mengininya? Abtolat maka membatalkan amalaha amalnya, bukan amaluha, benar amalaha. Jika inna itu disambung dengan ma, innama, nah ada banyak kan? Nah, disambung berarti innanya dengan ma, maka membatalkan amalnya. Apa amal inna? Tansibul isma kan, wa tarfaul khobarna itu batal. Ma ada laita kecuali laita. Fa idza dakhalat alaiha, jika masuk kepada laita ma, huruf ma, jaza i'mal lulaita, boleh beramal gitu, boleh laita itu berperan seperti inna tansibul isma wa faur khobar wa jaza ihmaluha atau mengabaikannya, maksudnya tidak beramal seperti inna. Contoh, innamal umamu itu kan kalau nggak pakai maknya mah innal umama kan, nah gitu. Ini mah innamal umamu itu untuk umama, karena innanya disambungkan dengan ma, jadi tidak beramal atas inna teh. Innamal umamu al-akhlaqu ma baqiyat, sesungguhnya kesempurnaan bangsa itu jika akhlaknya masih konsisten. Ka'anna kan, kana teh akhwatnya inna kan, tapi kalau pakai ma jadi tidak berlaku lagi pekerjaannya gitu. Jadi mengerjakan deh gitu.
tidak berfungsi tansibul isma wa tanful khabar. Maka kan ada innamal a'malu itu kan binniyat dengannya innamal a'malu kan ada innama ada maknya. Ka'annama al-qadaifu qasfur ru'ud ka'annama apa ka'annama teh rudal qadaif itu rudal itu seperti suaranya petir qasfur ruqud ra'dun itu kan itunya pastinya petir. Alaitamal imtihanu itu sahlun. Nah kalau laitama boleh tidak beramal. Ini tidak contoh yang tidak beramal. Laitamal imtihanu sahlun. Boleh beramal. Laitamal imtihana. Nah kalau dibaca nah itu berarti lagi beramal. Bukan berarti baca imtihanu jadi nganggur gitu ya, maksudnya enggak gitu. Beramal menganggur gitu. Ngerti kan maksudnya, ngerti? Oke, nanti kalau ada yang nanya itu kenapa innamal a'malu, nah Anda udah bisa jawab sekarang. Menurut kitab Muhtasar Muhalakhos ini ada ininya kan, bisa ada yang inna. Mungkin ada yang belajar gitu taunya bahwa inna itu harus mansub kan, innallaha. Nanti Anda ditanya, kenapa ini innamal a'malu gitu. Binniat enggak innamal a'mala binniat. Nah, Anda bisa jawab dah. Idza ittasala ma bi inna. Nah, gitu kata siapa itu? Kata kitab Mulakhos. Luar biasa. Ida ittasala ma bi anna. Terus apa lagi ini? Wa akhwatiha abtalat amalaha. Maka eta inna itu teh batalah mengamalkannya. Maknya itu membatalkan amalnya itu. Begitulah. Kemudian nomor 6. Tuksaru hamzah inna. Hamzah innanya dibaca kasroh. Kan ada inna, ada anna. Harus tahu kenapa dibaca inna, kenapa dibaca anna. Ada jawabannya enak-enak itu jangan ya teman, tidak berilmu itu mah, harus berilmu, harus dengan dalil. Aduh, bid. Mana dalilnya gitu ya. Nah, tuksaru dibaca kasroh. Hamzah inna dibacanya inna bukan anna. Idza waqa'at, jika inna itu terletak pertama fi awalil kalam, di awal kalimat, di awal perkataan. Contoh, innal adla asasul hukmi. Sesungguhnya keadilan itu adalah dasar daripada hukum. Innallaha wa malaikatahu. Nah, itunya inna di awal. Gitu. Yang kedua, yang bagian B-nya ba'dal qaul. Setelah lafaz qala, qaul itu baik dia fi'il madinya, fi'il mudhari'nya maupun fi'il amarnya, itunya. Contoh, qala al apa itu? Nah ini contohnya ini. Mutahim inni bariun. Qul inna tuh. Qul inna
hadallahi huwal qul inna hudallahi huwal huda. Nah, kali-kali tadi kan setelah qala atau fi'il mudhari'nya atau fi'il amarnya. Ba'dal qasam, setelah qasam, setelah sumpah. Wallahi innan nasra qaribun. Nah, setelah lafaz wallahi inna apalah wallahi inna Allah. Itunya pokoknya setelah sumpah. Oke. Yang ketiga A B C D O. Keempat pi awali jumlah silah mausul. Jadi setelah jumlah silah mausul, ja'al alladzi innahu najih. Ja'a alladzi, telah datang orang yang sesungguhnya dia sukses. Ya, jadi setelah alladzi pokoknya mah alladzi, alladani, alladina, allati, allatani, allai atau allati. Nah, setelah lafaz itu maka harus dibacanya in. Lanjut. Bibud jumlatil hal, pada awal jumlah yang jumlah selanjutnya itu hal. Contoh, qabal tuhu wa innahu yasta'iddu lis safar. Asalnya kan gini, qabal tuhu yasta'iddu lil safar. Ya kan? Yasta'iddu itu kan jadi apa? Jadi hal. Qabaltuhu, aku menemuinya, wa innahu, sesungguhnya dia itu dalam keadaan bersiap-siap untuk pergi. Nah, sebelum hal. Ra'aitu at-taliba innahu yata'allamu ad-durus. Nah gitu ya. Ra'aitu at-taliba, kalau nggak pakai innahu juga bisa. Ra'aitu at-taliba yata'allamu ad-durus. Nah, yata'allamu itu adalah sebagai hal itu. Kedudukannya hal. Sebagai hal. Nah, kalau sebelum hal ini dijeda dengan inna, maka harus dibacanya inna kasroh, walaupun dia tengah-tengah kalimat, kan bukan di awal kalimat kan. Selanjutnya ba'da haitsu. Contoh, yaskunun nasu haitsu innar rohata. Apa itu? Maufuratun. Yaskunu, tinggal siapa? An-nasu, orang-orang, haitsu, di mana, innar rohata, ketenangannya itu bagus. Gitu. Nah, setelah haitsu lah pokoknya. Jadi ini mah kudu apa ini posisinya. Saya juga kadang-kadang suka lupa. Paling ingatnya mah di awal kalimat, saya tuh ingat teh. Setelah kola dan derivasinya, nah gitu. Sekarang harus ditambah berarti setelah kosam, posisinya sebelum hal, kemudian
setelah haitsu. Oke. Malhudoh. Mana malhudoh? Catatan, keterangan. Yajuzu litakhfifi. Apa yang yajuzu? Hadfu harfin nun. Boleh untuk takhfif. Apa takhfif teh? Meringankan, untuk memudahkan. Hadfu harfin nun, menghilangkan huruf nun. Min inna, dari kata inna. Jadi yang tinggal berarti i-nya aja. Dengan syarat idza ittasala bihad dhamir, jika bersambung dengan inna itu yaitu dhamir. Dhamirnya dhamir apa? Nah itu untuk apa? Untuk nahnu. Nah contoh, ya ayyuhan nasu, inna, asalnya innana. Ya, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Nah asalnya innana. Oke. Boleh gak innana? Boleh. Tapi kalau udah Al-Qur'annya gini jangan. Tentang boleh dan jadi imam weh. Ya ayyuhan nasu innana khalaq. Betul protes oke enggak? Jangan. Kalau Al-Qur'an mah walaupun boleh ya seutuhnya seperti itu. Karena walaupun boleh tapi pasti ada rahasia tersendiri. Kenapa di Al-Qur'an itu dibuang itunya? Pasti pokoknya. Al-Qur'an itu mukjizatnya bukan hanya secara kontennya, bukan. Bahasanya juga ada menjadi mukjizat Al-Qur'an itu. Maka semakin mendalami bahasa Al-Qur'an, bahasa Al-Arabiyah, sehingga bisa menganalisis Al-Qur'an, benar-benar tahu bahwa Al-Qur'an itu adalah mukjizat. Gitu, ya. Seperti bangsa Arab dulu itu kan mukjizat itu turunnya itu menyesuaikan dengan yang viral pada masa itu. Viral. Itu mukjizat itu. Kenapa Allah pada Nabi Muhammad mukjizatnya Al-Qur'an gitu. Sedangkan nabi yang lain kan bukan. Nabi yang lain mukjizatnya apa? Seperti Nabi Daud. Apa tuh mukjizatnya? Itu mah kitabnya. Bukan mukjizatnya itu teh, kitabnya itu Tauratnya itu. Mukjizatnya apa? Itu. Jika limbat lah gitu berarti. Nah karena teh ternyata setelah diteliti pada masa itu adalah mulai viralnya pada waktu itu adalah tentang ya sains lah model gitu tentang gitu. Nah, Nabi Muhammad mukjizatnya Al-Qur'an, sebab pada masa itu orang-orang yang pinter itu adalah yang bisa menulis dan membacakan syair. Makanya orang yang paling pinter itu di Ka'bah, kumpul-kumpul di Ka'bah, bikin syair, kemudian dia membacakan, wah yang paling bagus syairnya ditempel langsung di Ka'bah. Nah pada saat itu seperti itu. Al-Qur'an turun itu untuk menandingi orang-orang tersebut. Tapi anehnya, nah dalam tafsir Asy-Sya'rawi namanya judulnya itu nanti bisa Sirrun Qur'aniyun. Apa sirrun Qur'aniyun? Rahasia ada di balik Al-Qur'an. Salah satunya dalam Al-Qur'an itu ada Al-Qur'an diawali dengan huruf muqatta'ah. Seperti apa?
ayat dalam Al-Quran, surah dalam Al-Quran itu kan setiap suratnya diawalinya menurut ilmu Al-Quran nih, ulumul Quran. Pernah kan belajar ulumul Quran? Bisa diawali dengan qasam. La uqsimu bihadzal balad wal asr wadduha. Diawali dengan apa itu? Ada juga yang diawali dengan huruf muqatta'ah. Nun, alif lam mim, yasin. Tahu artinya apa? Jangankan kita, orang bangsa Arab pada waktu itu tidak ada yang tahu. Tapi tidak ada yang nanya kepada Nabi. Kenapa enggak nanya kepada Nabi? Mereka ahli bahasa, mereka mengetahui dzauqul lughah, nikmatnya bahasa, sehingga ketika mendengar alif lam mim, mereka tidak bisa mengucapkan apapun kecuali menikmati lafaz itu. Astagfirullah, aneh kan? Aneh. Kata Syekh Asy'arawi, padahal pada saat itu kan mereka jago bahasanya, jago dan sebagainya. Kenapa enggak dijadikan sebagai hujah untuk melemahkan Nabi Muhammad? Kenapa ini satu ayat tapi nggak bisa dipahami gitu? Nabi Muhammad kan benar bisa collab lah dengan pertanyaan itu, tapi mereka tidak ada yang bertanya tentang itu. Kenapa mereka tidak bertanya? Apakah karena mereka bodoh dengan bahasa Arab? Justru mereka adalah ahli dalam bahasa, sehingga dia menikmati lantunan alif lam mim yasin. Maka kalau ada zaman sekarang nanyaan apa itu artinya, benar-benar bodoh terhadap bahasa Al-Quran. Gitu cek Imam Asy'arawi itu luar biasanya. Makanya setelah alif lam mim itu huruf muqatta'ah, pasti kesananya menceritakan Al-Quran. So, alif lam mim terus dalikal gitu kan? Yasin. Oh, walakurnya aneh. Nun wal qalami wa, itu Al-Quran maksudnya. Toha. Terus tuh identitas ko kan itu kan. Nah, luar biasanya. Itu rahasia bahasa dari Al-Quran. Maka korelasinya kalau di Al-Qurannya seperti itu, walaupun di sininya boleh menggunakan nun, itu boleh digunakan innana, boleh inna, jangan dirubah. Udah aja. Ya ayyuhan nasu inna kholakna, jangan innana kholakna, jangan. Pertama nanti diprotes ke jamaah, nah ya beda Qur'anon ya gitu. Yang kedua, khawatir dengan dihilangkan itu pasti ada rahasia-rahasia tertentu. Oke? Yang selanjutnya tuftahu, dipatahkan. Apa yang dipatahkan? Hamzatu inna menjadi anna, berarti kan? Idza sahha ta'wiluha ma'a ismiha wa khabariha bimasdar. Jika bisa ditakwilkan. Takwilkan itu apa? Bukan. Dialihkan. Dialihkan ditawil teh. Ismuha wa khabar bi masdar, dengan dialihkan ke masdar. Takwil itu. Contoh gini. Wa yajibu fi hadhil halah, dan harus pada kondisi seperti ini antasbiqo bi jumlatin, didahului oleh jumlah. Contoh, sarroni annaka najahta. Sarroni, sarroni membahagiakanku, annaka najahta sungguhnya kamu sukses. Jadi kesuksesan kamu itu membahagiakan. Nah, najahta itu bisa menjadi najahaka. Kan ditakwil,
dari najahta menjadi najahuka. Nah, sarroni najahuka. Ya. Jadi bisa ditakwil itunya tuh. Nah, itu namanya masdar mawal ya. Itu ismuha wa khobaruha bisa dikana masdarkan. Atamani annal qamara tali'un yasihu antaku annakul, boleh sah kalau kita berkata atamani tulu al, enggak, tulu ul, tulu al, tulu so sarroni najahuka, bukan najahaka. Atamani tulu'ul komari. Kenapa? Kenapa tengah tulu'alnya? Hah? Sarroni ya karena atamanna menjadi fa'il itu. Jadi fa'il. Maf'ul bihnya ni. Ni-nya maf'ul bihnya kan? Iya, atamani, sarroni. Maf'ul bihnya kan ni kan? Oke. Itu jangan berpacu kepada bahwa tulu'a jadi khobar anak, nggak ada pangkut pautnya kalau udah dirubah mah. Udah nggak ada sangkut pautnya dengan anak kalau udah dirubah mah. Ini kan, ini kalau sarroni annaka najahta itu mah ada anaknya. Kalau sarroni najahuka udah nggak ada sangkut paut dengan anak. Ya, udah nggak ada sangkut paut kan. Oke. Terakhir, enggak gini. Ajabtu min annaka qaimun. Yasihu an taqul, boleh ajabtu min qiyamika. Nah, kata ini saya timmu syarhul masdar fil juz'i tsani minal kitab. Nanti penjelasan mengenai masdar ini ada pada bagian 2 di kitab ini. Terakhir, ya juzu antadkhula ala khobar inna, boleh masuk kepada khobar inna lamun maftuhatun, lam yang maftuh, lam yang dibaca fathah, tufidut ta'kid, tufidut ta'kidah yang memberikan dampak kepada takkid, yang berfaidah untuk mentakkidkan. Apa takkid teh? Menguatkan. Wa tadkhulu hadhihi lam, dan lam ini masuk ala khobar inna faqat, hanya masuk kepada khobar inna saja. Duna akhwatiha, enggak masuk kepada selain inna daripada akhwatnya. Contoh, innallaha laqawiyyun aziz. Nah, ada la-nya tah. Ini kan jadi 2 taukidnya, berarti pertama inna, yang kedua la itu. Allah benar-benar qawi. Inna zaidan laqaimun, sesungguhnya Zaid benar-benar berdiri. Zaidnya kan? Ya, bukan yang lainnya lah, bukan Zaid. Nah, wa yajuzu, dan boleh antadkhula aidon, masuk kepada
Aidon al lamun, nah lam ini ala ismi inna, kepada ismi inna, ida ta'akhara anil khobar, jika isim innanya tadi diakhirkan daripada khobarnya. Inna laka la ajron ghairu mamnun. Jadi harus diakhirkan apanya? Isim. Mana isim inna laka la ajron? Mana isim innanya? La ajron. Iya kan? La ajron. Khobarnya laka. Kan? Pabaliutnya. Karek milunya. Nah kita mah karena dicontohkannya secara singkat dulu itu pokoknya mah isim inna, khobar inna selalu berdampingan kan, gitu doang. Makanya ketika bolak-balik teh inna mana isim inna rakibut laka orang tanya. Karena berdampingan setelah inna. Padahal enggak, ini laka itu jadi khobar. Kenapa jadi khobar inna? Karena ini dari syibeh jumlah yang terdiri dari jar majrur. Nah ini boleh katanya masuk lam kepada inna itu kalau kepada isim inna itu kalau isim innanya diakhirkan daripada khobarnya. Inna laka la ajron ghairu mamnun. Ada pertanyaan? Sudah panjangnya. Nah insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan banyak bikin contoh-contoh. Ininya ingat-ingat. Contoh coba khobar inna yang seperti ini. Nanti Anda bikin contoh. Selain di kitab ini tentu contohnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Rabbil fana bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fa'allimna wa baqi 'alana antarzuqana wasi'a wa antarzuqana mana hamdi tawasul kubangan hamdi tawasul kubang wurukan mugi Gusti Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.